Shalom, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Elisa dari GKJ. Adik-adik, Minggu 26 Maret 2023. Hari ini kita sudah masuk Minggu Prapaskah yang kelima. Wah, sebentar lagi kita mau merayakan cinta kasih Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mendaki gunung yuk. Kita mau menghirup udara yang segar. Kita mendaki gunung, kita menyeberangi lautan, kita menyelam lautan. Wah, semuanya kita lakukan karena kita tahu ada Allah di sana. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Dan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, Engkaulah Yesusku. Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan kebaktian sekolah minggu kita, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan sekolah minggu Bina Warga dari rumah kami masing-masing bersama dengan teman-teman kami dimanapun berada. Kami tidak bisa hadir di kebaktian onsite pada hari ini, tapi kami tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
adik-adik, Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang tidak bisa terpikirkan dengan otak kita yang kecil. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tidak ada yang seperti Allah kita. Karena itulah kita percaya kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ho, ho. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ho, ho. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ho, ho. Adik-adik sudah berikan salam kepada orang yang ada di sekeliling kita? Kalau belum, ayo lakukan dengan penuh sukacita. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ho, ho. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ho, ho. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ho, ho. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ho, ho. Besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ho, ho. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah adik-adik pernah merasakan kesedihan yang amat sangat karena ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, yaitu mereka meninggal atau pergi ke rumah Bapak, dan kita tetap ada di sini? Kak Lina baru saja mengalaminya 2 bulan yang lalu. Rasanya kadang-kadang sedih karena sudah tidak bisa bertemu lagi. Nah, adik-adik, hari ini kita juga punya teman yang bersedih, tetapi kesedihannya digantikan oleh sukacita. Oleh siapa? Ya pastilah adik-adik, oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau tahu bagaimana kejadiannya? Yuk bersama kita mempersiapkan diri kita belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elisa. Mempersiapkan hati kita naikkan pujian Bapa di Sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar,
Sungguh besar kasih Tuhanku, sungguh besar kasih-Nya padaku. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Elisa. Hari ini kita akan sama-sama beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, Kak Elisa mengajak kalian semua untuk kita bersatu hati di dalam doa. Yuk, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berjumpa kembali dengan teman-teman kami dalam ibadah online bersama Bina Warga. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil. Nah, ayo, yang belum siapkan Alkitab, Alkitabnya diambil dulu, ya. Yuk semuanya. Sudah? Ya, terima kasih. Yuk, kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes dari Perjanjian Baru. Ya. Sekarang kita sama-sama baca kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Wah, panjang sekali. Tidak apa-apa, Kak Elisa akan mendampingi adik-adik semua. Hari ini beribadah online, merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Adik-adik, di dalam kitab Injil Yohanes ini kita sama-sama akan melihat, membaca dan merenungkan bagaimana seorang Lazarus yang sudah mati, tetapi kemudian bangkit dan hidup lagi. Di dalam kitab Injil Yohanes ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus sangat mencintai Lazarus dan juga kedua saudarinya, yaitu Marta dan Maria. Lazarus sakit parah. Marta dan Maria sudah merawatnya, tetapi Lazarus pada akhirnya mati. Sedih sekali ya. Kalian tahu bagaimana Lazarus yang semakin hari semakin sakit. Bagaimana kira-kira kalau orang sakit? Aduh, sakit. Aduh, sakit ya. Kasihan sekali. Lazarus akhirnya mati. Tetapi bagaimana kemudian? Akhirnya Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Ya, Kak Elisa sudah siapkan video
untuk kita sama-sama melihat bagaimana Lazarus yang sudah mati bangkit dan hidup lagi karena percaya kepada kuasa Yesus Kristus. Yuk kita sama-sama simak. Cerita Alkitab Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini adalah Yesus, Anak Allah dan Penyelamat dunia. Saat Yesus ada di bumi, Dia mengajar semua orang tentang kasih Tuhan. Dia melakukan banyak mujizat dan menyembuhkan orang dari penyakitnya. Yesus mempunyai seorang teman bernama Lazarus yang sedang sakit parah. Lazarus memiliki dua saudara perempuan, yakni Maria dan Marta, yang kemudian mengirim pesannya kepada Yesus. Mereka mengatakan, "Tuhan, dia yang sangat Engkau kasihi sangat sakit." Yesus berkata, penyakit Lazarus tidak akan berakhir dengan kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi, meskipun Yesus mencintai Marta, Maria, dan Lazarus, Dia tetap di tempatnya selama 2 hari berikutnya. Namun akhirnya Dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Tetapi murid-muridnya berpikir, ini bukan rencana yang bagus, karena orang-orang di Yudea mencoba untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka tetap akan pergi. Teman kita Lazarus telah tertidur, tetapi sekarang aku akan pergi ke sana dan membangunkannya. Murid-murid Yesus mengira bahwa Lazarus hanya tidur. Yesus memberitahu mereka dengan jelas, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ketika Yesus tiba di Betania, Dia diberitahu bahwa Lazarus sudah berada di kuburannya selama 4 hari. Banyak orang datang untuk menemani Maria dan Marta karena saudara laki-laki mereka telah meninggal. Ketika Marta mendapat kabar bahwa Yesus datang, dia pergi menemuinya. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan memberi apapun yang Engkau minta." Lalu Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit kembali." Marta menjawab, "Ya, dia akan bangkit ketika semua orang bangkit di akhir zaman." Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapapun yang percaya kepadaku, ia akan hidup bahkan setelah mati." Apakah kamu percaya ini, Marta? "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Sesudah itu ia kembali dan memberitahu Maria. Maka Maria pun segera menjumpai Yesus. Lalu orang-orang yang menemani Maria di rumah pun mengikutinya, mengira Maria akan meratapi Lazarus di kuburannya. Let's go too. Tetapi Maria tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, andai saja Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria dan orang-orang itu menangis, ia terharu, lalu bertanya, "Di manakah kamu membaringkan dia?" Orang-orang yang berada di situ pun berkata, "Lihatlah betapa ia mengasihinya." Beberapa orang juga berkata, "Ia adalah orang yang menyembuhkan orang buta. Tetapi tidak bisakah dia menahan Lazarus dari kematian?" Hati Yesus berkecamuk, maka ia pergi ke kubur dan berkata, "Gulingkan batu itu ke samping." Wait, hold on, Jesus. Marta pun berkata, "Tuhan, dia sudah bau karena sudah mati selama 4 hari." Yesus berkata, "Bukankah aku sudah memberitahu kamu bahwa jika kamu percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah?" Jadi mereka menggulingkan batu itu seperti yang Yesus katakan. Yesus kemudian menengadah ke atas, "Bapa, terima kasih sudah mendengarkanku. Tetapi karena semua orang berdiri di sini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Kian berserulah ia dengan keras, "Lazarus, keluarlah!"
Lazarus pun keluar dengan tangan, kaki, dan kepalanya dibungkus kain. Lalu Yesus berkata kepada, bukalah kain itu dan biarkan dia pergi. Banyak orang Yahudi yang ada di sana kemudian percaya Yesus karena dia telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Kita tadi sudah melihat bagaimana akhirnya Yesus datang dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus datang meskipun terlambat 2 hari. Bahkan Maria dan Marta sudah menangis karena akhirnya Lazarus mati. Lazarus meninggal dunia. Ya, bahkan Marta berkata, "Tuan, jika Tuan ada di sini, saudara laki-laki saya tidak akan mati." Tetapi Yesus berkata, "Saudara laki-lakimu akan bangkit kembali." Dan pada akhirnya Marta melihat sebuah kenyataan bahwa Lazarus bangkit dan hidup lagi. Dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, Alkitab menuliskan bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dia yang percaya akan hidup meskipun dia mati." Lalu Marta pun percaya kepada Yesus. Dan Marta menjawab di dalam dirinya, "Ya, aku percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup." Akhirnya, Yesus yang anak Allah membangkitkan Lazarus. Kita tahu, Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Dan akhirnya Lazarus pun bangkit dan berjalan sebagaimana dia hidup seperti sebelumnya. Adik-adik, kita harus percaya kepada Yesus karena Yesus adalah jalan, kebangkitan, dan hidup. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya kepada Yesus karena Yesus adalah jalan keselamatan, kebangkitan, dan hidup. Yesus adalah anak Allah. Dia mampu melakukan keajaiban. Dia mampu melakukan yang sangat tidak mungkin bagi manusia. Tetapi bagi Yesus anak Allah, semuanya menjadi mungkin. Sekarang kita akan menutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bagaimana Yesus anak Allah berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang taat, mau menjadi anak-anak yang percaya bahwa ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepatinya. Kami akan percaya dengan kesungguhan hati. Yesus selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah hadir dalam ibadah online bersama Bina Warga hari ini. Sampai jumpa
dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang, Kak Elisa mengajak kalian semua untuk lebih menghayati firman Tuhan kita hari ini. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Sebagaimana seekor kupu-kupu, Lazarus memiliki hidup yang baru. Setelah mati, dia dibangkitkan dan hidup lagi. Yuk, sekarang Kak Elisa akan mengajak kalian semua beraktivitas membuat kupu-kupu dari kertas origami. Supaya kalian semua ingat akan pelajaran kita hari ini. Bahwa Yesus memberi harapan penghidupan yang baru kepada Lazarus, sebagaimana seekor kupu-kupu. Mari kita coba bersama-sama. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalan hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan hidup. Kak Lina ulangi ya. Yohanes 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, adik-adik, kalau sudah dihafalkan, divideokan, bisa dikirim ke WA G kelas adik-adik atau bisa dikirim ke WA Kak Lina di 0812 30 30 9059. Adik-adik, hari ini Kak Lina mau tayangkan video dari Ikana dan Raka yang tinggal di Belanda. Mereka rajin loh ikut sekolah minggu. Nah, pagi ini Raka dan Ikana akan menyampaikan video ayat hafalannya. Yohanes 4 ayat 21a.
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Yo, Yohanes 4 ayat 21a. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau adik-adik pergi ke sekolah minggu, ke gereja kita masing-masing, biasanya mama papa memberikan uang. Biasanya ada 2, yaitu 1 mama pesan untuk diberikan. Ya, pinter adik-adik. Yang besar biasanya buat persembahan. Yang lebih kecil biasanya buat adik-adik boleh dijajankan. Nah, adik-adik, walaupun kita tidak pergi ke gereja, tapi pagi ini kita tetap akan mengumpulkan persembahan syukur. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan atau berikan pada minggu depan ketika adik-adik pergi beribadah di sekolah minggu. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat biasanya adik-adik bersekolah minggu. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita mengumpulkan persembahan dengan menaikkan pujian. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa dan kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, walaupun dari rumah kami boleh tetap belajar kebenaran firman Tuhan, belajar tentang kasih Tuhan kepada manusia. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian sekolah minggu yang Tuhan berkati. Kami juga berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan limpahkan bagi kami. Keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling mendukung. Kami juga berterima kasih Tuhan karena kami boleh menyelesaikan sekolah kami di dalam tengah semester. Kami yakin dan percaya buat Tuhan yang terus menolong kami untuk boleh belajar dengan baik. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan mengikuti ujian kelas 6. Kiranya Tuhan berkati juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami supaya Tuhan juga melimpahkan kasih, kesehatan, kekuatan, kesabaran di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi dengan seluruh menteri
seluruh aparatur negara yang membangun bangsa ini supaya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju. Kami juga berdoa untuk gereja kami supaya gereja kami tetap boleh menjadi berkat buat setiap orang yang hadir dan juga buat sekeliling. Kami juga berterima kasih untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra dengan seluruh tim sekolah minggu yang dengan setia melayani setiap minggu di dalam kebaktian. Tuhan terus berikan ide, semangat, dan kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Akhirnya kami berdoa Tuhan untuk dunia ini supaya keadilan, perdamaian terus dapat terlaksana di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elisa bahwa Lazarus yang sudah mati bisa dibangkitkan oleh Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah kita yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita juga bisa menyatakan tentang kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Selalu katakan, "Woi, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus mengasihi mama, papa, opung, dan semua orang." Dan kita percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Ya, adik-adik, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita percaya ada kebangkitan. Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus, dan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat bisa membangkitkan kita pada saatnya nanti. Karena itu, percayalah pada Yesus. Oh yes, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yes, yes, yes. Yesus sahabatku, dia lahir bagiku. Yesus sahabatku, dia hidup bagiku. Dia mengasihiku, menolong dan besertaku. Yesus sahabatku selalu. Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Yesus sahabatku, dia bangkit bagiku. Dia tebus dosaku, ampuni dan selamatkanku. Yesus sahabatku selalu. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya sekolah minggu kita sudah selesai. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, dan tanamkan di dalam hati kita selalu bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat mampu membangkitkan orang mati, karena Tuhan Yesus adalah Allah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.